Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia dan masih dari turnamen online Champion Chess Tour seri keempat IM Chess Rapid 2023 hari kedua, terutama untuk divisi 1 hasilnya sebagai berikut kawan. Sudah memasuki babak semifinal mempertemukan Abdus Satrop yang berhasil mengalahkan Levon Aronian dengan kemenangan 2 game 1 kali remis. Begitu juga Magnus Carlsen ini lolos kawan setelah mengalahkan Caruana dengan kemenangan 1 game dan 3 kali remis. Carlsen akan bertemu dengan Abdus Satrop di babak berikutnya kawan. Dan untuk bracket bawah ini mempertemukan Wesley Su berhadapan dengan Vladimir Fedosev. Wesley Su lolos ke babak berikutnya setelah memenangkan game Armageddon. Begitu juga dengan Itu Rizaga ini kawan, menang Armageddon atas Van Forest. Jadi Wesley Su ini akan melanjutkan ke babak berikutnya berhadapan dengan Caruana. Dan Itu Rizaga akan bertemu dengan Levon Aronian. Sedangkan Fedosev ataupun Van Forest sudah gugur kawan. Kita tunggu saja di hari ketiga kawan, siapa yang akan melaju ke babak berikutnya dari bracket bawah ataupun bracket atas. Kalau nanti di bracket atas salah satu peserta akan tetap turun kawan ke bracket bawah, apakah Magnus Carlsen ataupun Abdus Satrop. Oke, langsung saja ke game atau ke papan permainan. Video ini akan berisikan 2 game langsung kawan, yaitu permainannya Magnus Carlsen versus Caruana dan satu lagi permainan Abdus Satrop melawan Levon Aronian. Jadi nanti sore insya Allah admin akan isi kejuaraan dunia catur wanita, di mana sudah ada 1 game yang berakhir menang kalah kawan, yaitu dari sang penantang. Tapi lebih detailnya nanti sore admin akan jelaskan gamenya. Caruana pegang putih mengawali dengan pion E4, pion C5 oleh Magnus Carlsen, sisilah defense sekarang, kuda F3, pion E6, sisilah Prancis ada pion D4 seperti biasa, pion C pukul, kuda ambil balik, kuda C6, kita temui pembukaan sisilah variasi Taimanov sekarang kawan, kuda C3, menteri C7, pilihan utama, gajah gelap ke E3, dan di sini pion A6 masih jalur utama permainan Taimanov, dan baru di sini kawan Caruana mulai menyimpang dengan pion G4-nya. Pilihan utamanya adalah gajah D3 atau menteri ke D2 atau pilihan nomor 3 gajah cukup ke peta E2 ataupun kalau kalian ingin mengeluarkan menteri banyak yang keluar ke peta F3 kawan. Itulah pilihan utamanya yang paling populer ketimbang pion G4 ini. Carlsen membalas dengan pion H6, pion H4 menyiapkan serangan badai pion sisi kanan. Carlsen mulai menyerang dengan sisi kiri kawan dengan pion B5. Dan Caruana mendahului pertukaran kuda pukul kuda C6 diambil balik oleh menteri. Kemudian Caruana di sini melepaskan pion E4-nya bermain dengan menteri D2 ingin segera rokade. Dimanfaatkan Carlsen dorong pion B4 usir kuda, kuda ke E2, menteri ambil pion E4 serang benteng dan di sini Carlsen sudah unggul 1 pion kawan. Benteng bergeser ke G1, menteri bergeser ke lajur C ke C4 kawan. Dan di sini ada discover, kuda F4 discover. Menteri mundur ke C7 kembali dan Fabi rokade panjang langsung. Magnus Carlsen kuda F6, di sini gajah G2 serang benteng ditantang dengan gajah B7 ataupun juga pada posisi ini kalian bisa melanjutkan manuver kuda ke H5 menantang pertukaran kuda. Manuver stockfish juga bagus kawan ataupun gajah ini ke peta D4 untuk coba pressure peta-peta gelap ini. Tapi memilih menantang pertukaran gajah terang tadi diladani oleh Carlsen dan Fabi mendahulinya kawan. Diambil balik oleh menteri. Kemudian pion F3. Caruana kembali menawarkan pionnya kawan. Tapi ditolak oleh Magnus Carlsen bermain dengan benteng C8. Langsung menempati lajur C yang sudah terbuka penuh. Kenapa Magnus Carlsen ini menolak untuk ambil pion ini kawan? Menterinya semakin jauh dari pion D7-nya ini. Tentu ini akan dimanfaatkan oleh putih kawan. Setelah itu, baku hantam, kuda terusir, mungkin ke pusat. Nah, di sini putih akan melanjutkan menggeser bentengnya di lajur-lajur pusat, kawan. Dengan aktifnya 2 benteng di lajur pusat, sedangkan Raja Hitam masih berada di pusat, tentu ini juga sedikit mengkhawatirkan bagi hitam, kawan. Dan di langkah berikutnya, di posisi ini, hitam mungkin akan kesulitan mencari langkah terbaik. Apakah menggeser benteng ini kawan ke lajur C untuk memberikan tekanan di lajur C. Ya kuda pukul kuda ini cukup berbahaya. Diambil balik oleh menteri, sikat oleh menteri, terbuka, ada discover ini juga cukup berbahaya kawan. Rusak posisi hitam nantinya. Oleh karena itu Carlsen lebih memilih aktifkan benteng di lajur C. Dan pion tetap didorong oleh Caruana, pion G5, baku hantam, baku hantam. Kuda memilih mundur ke peta G8, tidak lagi bergerak ke pusat kawan, terjadi pertukaran nanti. Di
Di sini gajah D4 coba tekan diagonal gelap, ada menteri mulai naik ke petak C6 untuk coba pressure pion ini kawan. Raja langsung menghindar ke B1 dan benteng diangkat naik ke petak H4 oleh Magnus. Di sini pion B3 untuk berikan ruang bagi gajah untuk di Villacento. Yang lebih kuat lainnya adalah menantang pertukaran benteng di sini, ataupun kuda ini mencoba manuver ke petak G2 ancam benteng hitam. Tapi memilih Villacento dengan pion B3 rencananya kawan bagi gajahnya untuk bertahan. Dibalas Carlsen dengan langkah mengembangkan kudanya kembali ke petak E7, persiapan coba ancam gajah mundur ke petak B2. Kuda tetap lompat ke F5 dan Disney Caruana melangkah kuda ke D3 dan ada gajah bergerak ke D6 lanjut Carlsen. Sekarang perwira Magnus Carlsen sudah mulai aktif kawan, walaupun rajanya masih tertahan di pusat, sudah tidak bisa rokade, masih cukup nyaman raja ini dengan solidnya pion-pion di depan raja ini kawan. Dan Disney Fabi melangkah kuda ke E5. Kalau Stockfish menyarankan benteng ini digeser, menantang pertukaran benteng, diterima di H1, diambil balik, ya raja akan bergerak naik kawan untuk menghindari skak di petak H8 ini. Tapi di sini Fabi melangkah kuda ke petak E5. Disikat langsung oleh gajah, diambil balik oleh gajah, memberikan kesempatan Carlsen mendorong pion D6, sudah tidak ada ancaman lagi di petak D7 kawan. Pion ini sangat solid dengan keberadaan kuda yang sudah tidak bisa diganggu dengan pion-pion putih. Setelah gajah mundur ke petak B2, Carlsen ambil pion F3, ini menjadikan Carlsen unggul 2 pion. Pion didorong, tantangan ditolak, pion F6, benteng GE1 serang pion, raja naik ke D7 lindungi pion, kemudian benteng diangkat naik ke petak E2, di sini ada benteng E4 menantang pertukaran, ditolak, kalau Stockfish menyarankan ya baku hantam saja, tapi ditolak bergeser ke H2. Pion D5 oleh Carlsen, di sini pion A3 jawaban Fabi menantang pertukaran dan diterima oleh Carlsen, harusnya langsung diterima tapi jawaban hitam kemungkinan ada benteng D4 kawan karena gajah sudah meninggalkan petak D4. Fabi tetap menjaga petak gelapnya dengan gajah mundur ke petak A1. Kemudian Carlsen melangkah kuda E3 serang benteng, benteng C1. Carlsen korbankan kuda kawan agar pion B3 sudah tidak terkoneksi dengan pion C2 dan pengorbanan ini diterima. Kalau Stockfish menyarankan pengorbanan ditolak kawan dengan raja naik ke petak A2, kemungkinan ada benteng B4. Di sini bisa kalian pertahankan dengan benteng B1. Tapi di sini Fabi memilih menerima pengorbanan benteng ambil kuda, pion B3 tidak ada yang menjaga, menteri ambil pion B3 skak. Raja bergeser ke C1 dan benteng pukul benteng. Di sini Fabi menyerah di langkah ke-36. Ancamannya ancaman skakmat kawan. Oke, tak perlu saya tunjukkan skakmat ya, tinggal 2 langkah lagi kalian bisa menemukan. Kita ganti ke papan berikutnya dari permainan Abdus Satrop melawan Levon Aronian. Mereka bermain dengan pembukaan 4 kuda variasi Italia gajah C4. Yang paling populer hitam membalas dengan gajah C5 kawan. Tapi Levon memilih kuda ambil pion E4. Saya akan tunjukkan yang paling populer ini kawan sebagai bahan referensi, bahan belajar. Tapi bagi kawan-kawan yang sudah mahir, harap maklum, berikan kesempatan bagi kawan-kawan yang baru belajar. Jadi saya tunjukkan variasi ini seperti biasa. Setelah gajah C5, putih melanjutkan pion D3, perkuat rantai pionnya, keluarkan gajah sesegera mungkin. Hitam juga bisa membalas dengan langkah yang sama, ide yang sama dengan pion D6. Ada gajah G5, pion H6, gajah ambil kuda, diambil balik oleh menteri. Kuda ke pusat, ancam menteri ancam pion, menteri mundur ke D8, dan putih bisa melanjutkan 4 langkah ini kawan. Rokade, pion H3, pion C3, pion A4 bisa jadi pilihan putih di langkah berikutnya. Kembali lagi ke permainan aslinya, Levon memilih kuda ambil pion E4. Berharap diambil balik langsung dengan kuda, ada gangguan pion D5. Tapi Abdus Satrop memilih rokade mengamankan raja, bentengnya pun segera bisa digeser ke lajur pusat. Dan Levon melanjutkan pertukaran kuda pukul kuda C3. Setelah diambil balik oleh pion D, ada pion H6 dan menteri naik ke petak D5. Awas ancaman skakmat atau pressure pion E5. Menteri hitam keluar ke petak F6, jaga 2 pionnya, ada benteng E1, pion D6, perkuat rantai pionnya, gajah B5 pin kuda, blokade dengan gajah D7, kuda D4, tetap pressure kuda di sini kawan, tidak bisa diambil oleh pion, posisinya kena pin. Dan di sini kuda mundur ke petak D8, menghindari tekanan di petak C6, membuka tantangan pertukaran, dan pilihan terkuat adalah langsung pertukaran. Raja sudah tidak bisa rokade. Di sini kuda mundur ke E2, ke F3 bisa dipilih oleh putih kawan. Tapi memilih menyerang dengan pion F4 oleh Abdus Satrop dan pion C6, tidak melanjutkan pertukaran. Bahaya kawan, nanti pion pukul pion, ancam menteri, dan persiapan discover di sini kawan. Oleh karena itu pion C6, maksud saya pion C6 ini untuk garbu gajah, garbu menteri,
Dan di sini dijawab dengan langkah pion F pukul pion E5. Sama-sama membuat ancaman bagi menteri masing-masing kawan. Kira-kira respon terbaik apa yang bisa dibuat oleh hitam di sini? Jawaban lepon dengan menteri ke peta E7, pilihan terbaik. Kalau kalian baku hantam menteri di sini kawan, bahayanya seperti ini. Ada tempo skak kawan. Dan raja sudah tidak bisa bergerak kemana-mana. Kalau dengan gajah di sini tentu disikat di peta E7. Harus dengan kuda dan berlanjut dengan kuda pukul kuda kawan. Kalau berlanjut dengan langkah gajah pukul gajah, ada discover lagi kawan, bahaya. Ataupun pion pukul pion terlebih dahulu bisa dilanjutkan oleh putih. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Memilih pilihan terbaik menteri ke peta E7. Dan selanjutnya di sini Abdus Satrop membuat langkah pengorbanan menteri kawan atau pengorbanan pion. Hanya menerima pengorbanan pion, kuda ambil pion E6. Kalau pengorbanan menteri ini diterima, maka pion ambil gajah. Ada discover di sini juga kawan. Posisi menteri kena pin, jadi tidak bisa ambil pion. Raja tidak bisa ambil pion karena ada dukungan dari gajah. Satu langkah skakmat. Memilih dengan kuda ambil pion E6. Dan di sini Abdus Satrop membuat pengorbanan lagi. Gajah ambil pion C6, pilihan terbaik kawan. Pengorbanan diterima. Pion B ambil gajah C6. Kuda ambil balik pion C6, ancam menteri. Dan kalau di sini gajah ambil kuda, jelas benteng di sini jatuh kawan. Posisi hitam akan semakin kolaps. Memilih menteri ke peta H4 untuk berbalik ancam benteng. Yang terkuat tadi menteri cukup ke peta F6. Benteng diangkat naik, ada tempo serang menteri di sini. Menteri mundur ke F6. Gajah berkembang ke peta E3, berikan jalan bagi benteng satunya kawan. Dan di sini pilihan yang bagus menurut Stockfish adalah menghindari discover juga dari menteri putih ini kawan. Bergerak ke peta C8, memilih gajah E7 agar bisa rokade, tapi sudah terlambat kawan. Ada benteng F1 terlebih dahulu, menteri bergeser ke G6 dan kuda ambil gajah E7. Diambil balik oleh raja, kemudian benteng digeser ke lajur D, ancam pion yang sulit untuk dihindari lagi di sini kawan. Dan di sini raja mundur ke peta F8, pilihan Levon Aronian. Stockfish menyarankan benteng A D8 kawan untuk perkuat posisi gajah. Jangan salah pilih benteng. Kalau memilih benteng H, ancamannya sebagai berikut kawan. Dan di sini bisa berlanjut dengan langkah gajah, memberikan dukungan ancaman skakmat, satu langkah di langkah berikutnya di sini kawan. Jadi pilihlah dengan benteng A yang digeser ke peta D8 ini. Berlanjut menteri ambil pion skak, raja mundur, dan gajah ini akan aman untuk memperpanjang permainan. Tentu posisi putih masih sangat bagus, hitam tetap dalam posisi yang terdesak, tapi tetap permainan akan sedikit lebih panjang. Memilih raja mundur ke F8 setelah menteri ambil benteng di peta A8 skak ini kawan, Levon Aronian menyerah. Ya, permainan masih cukup panjang kawan. Raja ini bisa bergeser naik ke peta E7 untuk memberikan benteng, tapi kemungkinan menteri akan kembali ke pusat, incar pion ini terlebih dahulu kawan. Atau di sini blokade skak ini dengan gajah E8. Permainan masih cukup panjang, tapi posisi hitam sudah kolaps kawan. Oke, itulah kawan 2 game untuk kita ulas di siang ini. Untuk video nanti malam kita akan ulas permainan di kejuaraan dunia catur wanita antara juara bertahan Juan Jun melawan penantang Li Tingji kawan. Kebetulan sang penantang mendapatkan kemenangan pertamanya. Kita ulas nanti sore saja. Semoga permainan dari para pemain ini bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.